Assalamualaikum teman-teman, selamat malam, siang, dan juga pagi. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan juga dilancarkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini, like, share ke teman-teman kalian, agar channel ini semakin berkembang. Halo teman-teman, bertemu lagi denganku bersama kisah jelajah malamku dan teman-teman dari tim Anca. Jelajah malamku kali ini agak sedikit berbeda dari biasanya, karena ini adalah jelajah malam terakhir kami sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ya, sesepuh tim kami Kang Aang memutuskan untuk break sejenak dari aktivitas jelajah malam selama bulan suci Ramadan. Untuk lokasi jelajah malam kali ini kami mengambil lokasi hutan. Seperti biasa, aku berangkat dari Tangerang seorang diri. Biasanya aku sampai di Pinangranti pada pukul 6:30 malam. Tapi karena saat itu jalan macet, ditambah pula aku yang salah pilih jurusan busway, akhirnya aku tiba di Pinangranti pada pukul 8:30 malam. Sampai di Pinangranti, aku dijemput oleh seniorku, Kirontek, dan langsung menuju ke basecamp Anca. Istirahat sejenak sambil menunggu Devi yang belum datang. Aku pun mengobrol dengan para senior di sana. Pada pukul 12 malam kami pun berangkat menuju lokasi. Karena saat itu tim kami sudah lengkap. Hutan yang tak begitu jauh dari basecamp membuat kami tak butuh waktu lama selama di perjalanan. Sampai di sana aku langsung disambut oleh sesuatu yang berhembus ke wajahku. Terasa dingin, tapi sekaligus bikin kepalaku pusing. Kutanya pada seniorku, tapi yang lain tak ada yang merasakannya. Ya sudah, aku memutuskan untuk duduk dulu sebelum memasuki hutan. Tidak lama kemudian, datanglah juru kunci hutan tersebut. Sambil mengobrol, beliau berpesan kepada kami kalau kami tidak boleh melewati gapura yang berada di tengah hutan, karena gapura tersebut adalah perbatasan hutan yang akan kami singgahi dengan hutan larangan. Kenapa disebut hutan larangan? Karena menurut penuturan sang juru kunci, hutan itu sangat jarang dimasuki orang. Hutan itu masih sangat asri dan lembab. Jarang ada orang yang berani masuk ke dalam sana. Setelah mendapat wejangan dari sang juru kunci, kami pun berangkat menuju hutan. Ternyata di hutan itu sangat banyak sekali makam. Aku tak tahu makam siapa aja itu. Di pinggiran hutan juga terdapat makam. Dan disitulah Devi, Kang Aang, Ki Firman beserta murid-muridnya bertawasul. Sedangkan aku, Ki Rontek, dan Bang Nurdin tetap melanjutkan perjalanan hingga ke dalam hutan. Yang aku herankan dari makam-makam di hutan itu adalah banyak sekali sesajen di atas makam, dari mulai kendi air sampai makanan di atas nampan bambu. Apakah warga sana menyembah kuburan? Atau warga sana meminta sesuatu pada kuburan? Atau hanya tradisi semata? Entahlah, aku juga tak tahu dan tak mau tahu urusan mereka. Tapi satu yang menarik perhatianku, di saat ada sebuah makam baru yang tanahnya masih basah dan masih dipenuhi oleh taburan bunga, tapi uniknya di makam itu terletak sebuah payung hitam yang berdiri tegak di kepala makam. Aku tak tahu sih ya, apa hal seperti itu juga ada di daerah pendengar. Tapi yang pasti, aku baru sekali ini melihat makam yang seperti itu. Makin masuk ke dalam, bertemulah kami dengan gapura yang dikatakan juru kunci tadi. Gapura itu berwarna putih dan berada di tengah-tengah makam yang sudah tak terawat. Sayang sekali, saat itu aku tidak berpikir untuk mengambil gambar gapura itu. Dan entah kenapa, seperti ada sesuatu yang mendorongku saat mendekati gapura itu. Lalu dengan langkah pelan, aku langsung mendekati ke arah sana. "Cak, mau kemana?" tanya Bang Nurdin. "Mau ke situ bentar bang,
kataku sambil menunjuk ke arah gapura tersebut. Cak, kamu lupa sama apa yang dibilang juru kunci tadi? Kita nggak boleh masuk ke sana, kata Ki Rontek menimpali. Bentaran doang Ki Rontek tunggu di sini aja kalau nggak mau ikut Ica, kataku kemudian. Sungguh, saat itu aku seperti dalam keadaan sadar tak sadar ketika aku menentang kedua senior yang amat aku hormati. Bahkan dengan gesitnya aku berjalan meninggalkan mereka di tengah gelapnya malam. Akhirnya karena takut terjadi apa-apa denganku, Ki Rontek pun menyusulku. Sedangkan Bang Nurdin melapor kepada sesepuh tim Anca bahwa aku telah melanggar apa yang dilarang oleh juru kunci tadi, memasuki hutan larangan. Jaringan handphone milikku dan Ki Rontek mendadak hilang. Aku pun menyalakan senter dari handphoneku dan terus berjalan dengan diiringi Ki Rontek di belakangku. Hingga sampailah kami di tempat yang di situ terdapat pohon besar yang sudah roboh. Ki Rontek yang sudah lelah mengajakku untuk beristirahat sejenak di situ. Namun, lagi-lagi kakiku seperti tak ingin berhenti menyusuri jalan kecil di hutan itu. Kami pun berjalan semakin jauh ke dalam hutan larangan. Sebenarnya apa sih yang kamu cari, Cak? Kita nggak tahu jalan keluar. Sekarang kita nyasar, kata Ki Rontek. Ica nggak tahu, Ki. Aku mulai linglung. Ki Rontek berdiri di hadapanku, lalu mengguncang-guncang bauku. Sadar, Cak. Istighfar. Kamu udah terpedaya sama penunggu-penunggu sini. Lalu Ki Rontek mengusap wajahku sambil mulutnya komat kamit membaca sebuah doa yang aku pun tak tahu doa apa itu. Setelah itu, kami kembali meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan kami menemukan dua orang dengan penampilan memakai pakaian serba hitam. Namun anehnya, saat kami panggil, dua orang tersebut sama sekali tak menjawab panggilan kami. Lalu semakin kami mendekat pada mereka, tiba-tiba dua orang itu hilang entah kemana. Kemudian kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya kami menemukan tempat seperti bukit. Dan lagi-lagi kami menemukan kayu besar yang sudah roboh. Tapi karena saat itu kami sudah sangat lelah, kami pun tak lagi memperdulikan keadaan sekitar. Dan kami pun memutuskan untuk tidur di bawah pohon roboh itu. Tapi baru saja Ki Rontek terpejam, ia mengaku bermimpi didatangi sosok gadis kecil yang memberikannya penawaran. Gadis kecil itu mengatakan kalau Ki Rontek bisa keluar dari hutan larangan apabila ia mau meninggalkanku di hutan tersebut. Ki Rontek tak serta-merta mengiyakan tawaran si gadis kecil tersebut. Ia lantas meminta untuk ditunjukkan jalan keluar. Tapi si gadis kecil tersebut menolak sebelum Ki Rontek mengiyakan tawarannya. Ki Rontek pun terbangun dan segera membangunkanku untuk melanjutkan perjalanan. Tapi baru saja aku hendak melangkah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba aku mendengar ada suara lirih yang memanggil namaku. Anissa. Aku pun langsung menengok dan mencari sumber suara tersebut. Ki Rontek dengar nggak? Ada suara yang memanggil Ica, tanya aku pada Ki Rontek. Aki nggak dengar suara apa-apa, Cak. Lalu tak lama kemudian suara panggilan itu berganti menjadi suara tertawa cekikikan. Suara tawanya sangat nyaring di telingaku, hingga membuat aku ingin segera beranjak pergi dari tempat itu. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini, Anissa. Bisik suara itu terus menggema berulang-ulang di telingaku. Aku semakin mempercepat langkahku, menerobos dedaunan tak kuhiraukan. Ki Rontek yang terus mengejarku sambil berteriak memanggil namaku. Nafasku mulai tersengal. Keringatku mulai membasahi tubuhku. Aku merasa semakin jauh memasuki hutan, sampai akhirnya aku mulai hilang kendali. Aku sempoyongan, dan setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Aku pingsan, dan ketika aku sadar, aku sudah terbaring di atas sebuah dipan di dalam ruangan. Di sebelah kananku ada Ki Rontek, dan di sebelah kiriku ada Kang Aang yang sangat cemas menanti kesadaranku.
Ternyata saat itu aku ada di rumah sang juru kunci hutan tersebut. Ketika kondisiku sudah mulai membaik, Ki Rontek bercerita kepadaku bahwa ketika aku sedang pingsan tadi, ia langsung menggendongku sambil terus berusaha mencari jalan keluar. Walaupun harus tersauk-sauk karena sering tersandung akar pohon. Karena Ki Rontek menggendongku, dia tak dapat memegang senter handphone. Akhirnya ia berjalan hanya mengandalkan cahaya sinar bulan saat itu. Di saat Ki Rontek sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ada banyak orang berkerumun di depannya. Entah siapa mereka, Ki Rontek juga sama sekali tidak tahu. Dalam gelapnya malam itu, Ki Rontek melihat orang-orang tersebut membuat isyarat tangan agar dia mau mengikuti kemana orang-orang itu pergi. Alhamdulillah, kurang lebih setengah jam kemudian Ki Rontek bertemu kembali dengan gapura putih yang sebelumnya kami lewati. Dan nafas Ki Rontek semakin lega ketika ia bertemu dengan Kang Aang, Ki Firman, Bang Nurdin, Devi, dan sang juru kunci di depan gapura tersebut. Rupanya dari tadi mereka telah mencari kami di dalam hutan tapi tak juga bertemu. Hingga akhirnya kami dipertemukan kembali karena ditolong oleh rombongan orang tak dikenal tadi. Ya Allah Ki, kalian kemana aja? Ini Ica kenapa digendong? Tanya Kang Aang cemas. Ica pingsan Ki, panjang ceritanya. Nanti aja saya ceritain. Yang penting sadarin Ica dulu, jawab Ki Rontek kelelahan. Setelah berkata seperti itu, Ki Rontek berbalik ke belakang. Tapi ia terkejut dan bertanya kepada teman-teman tim. Lah, orang-orang tadi kemana? Orang yang mana Ki? Emang dari tadi gak ada orang selain kita kok, jawab Bang Nurdin. Ki Rontek baru sadar, suasana yang tadinya sangat ramai mendadak jadi sepi. Orang-orang tadi tiba-tiba telah lenyap entah kemana. Padahal Ki Rontek belum sempat mengucapkan terima kasih kepada mereka. Setelah semua keadaan sudah membaik, aku pun sudah dinetralisir oleh Kang Aang. Tak lama kemudian, kami pun segera pamit pulang pada sang juru kunci hutan tersebut. Sekian jelajah malamku kali ini dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sekian.